Terence Crawford ternyata masih penasaran untuk melawan Errol Spence Jr. dalam pertarungan perebutan status juara kelas welter tak terbantahkan. Rasa penasaran itu dipicu beberapa kali dari upaya mewujudkan pertarungan antara Terence Crawford versus Errol Spence Jr. yang selalu gagal. Akhir tahun kemarin, pemegang sabuk kelas welter WBO dari Omaha, Nebraska ini secara terbuka telah menghubungi Errol Spence, sang juara WBA, WBC, dan IBF dari Texas melalui media sosialnya Twitter. Tujuannya tak lain adalah untuk memulai kembali negosiasi pertarungan yang tak terbantahkan di kelas ini. Crawford ingin menantang kembali Spence Jr. yang tak lama setelah negosiasi awal mereka telah gagal pada akhir Oktober 2022 kemarin, dan sebagai gantinya Crawford menghadapi David Avanesyan yang dimenangkannya secara KO. Dalam cuitannya di Twitter tersebut, Spence menunjukkan bahwa ia masih tertarik untuk melanjutkan laga antara dirinya melawan Crawford, dan beberapa hari berikutnya Crawford membalas dengan menyatakan bahwa dia siap meladeni Errol Spence ini. Pembicaraan mungkin tidak akan dimulai dalam waktu dekat karena Errol Spence sudah dijadwalkan akan melawan Keith Thurman pada paruh pertama di tahun ini. Keith Thurman merupakan rekan satu timnya di PBC. Tanggal pertarungan Spence tertunda karena ia telah menderita cedera setelah kecelakaan mobil baru-baru ini, meskipun tidak seserius deritanya dalam kecelakaan mobil pada tahun 2019. Errol Spence mengindikasikan baru-baru ini bahwa ia berharap untuk kembali kering mulai dari bulan April hingga bulan Juni, dan saat sekarang Spence jauh lebih terkendali dalam antusiasmenya untuk laga melawan Crawford. Tahun 2023, apapun bisa terjadi. Saya tidak tahu, kawan. Saya tidak akan terlalu mengkhawatirkannya. Jika itu terjadi, itu terjadi. Jika tidak, maka tidak. Kita lihat saja nanti. Hal yang hebat adalah bahwa saya punya pilihan. Saya tidak pernah mengatakan saya tidak melawan siapapun. Saya akan melawan siapapun, kata Errol Spence pada sekelompok wartawan di Las Vegas beberapa bulan yang lalu. Terlepas dari pernyataan positif dari kedua petarung ini, tidak dapat disangkal bahwa ada tingkat permusuhan dalam hubungan mereka. Crawford telah menjelaskan bahwa ia meyakini bahwa penasihat Errol Spence, Al Haymon, sang pendiri PBC, adalah penyebab dari gagalnya negosiasi. Dalam sebuah wawancara Instagram Live selama 20 menit beberapa bulan yang lalu, Crawford mengatakan bahwa penolakan Haymon untuk menawarkan transparansi finansial adalah yang membunuh kesepakatan itu. Crawford kemudian memutuskan untuk bergabung dengan BLK Prime, sebuah layanan streaming berlangganan yang hanya sedikit orang di dunia tinju yang pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi tampaknya telah merayu Crawford dengan uang $10 juta untuk melawan Avanesyan ini. Crawford bagi banyak orang adalah petarung lintas divisi, pound for pound terbaik saat ini. Meskipun jika dia ingin menang sebagai salah satu yang terhebat di masanya sekarang, dia harus menghadapi seorang Errol Spence pemegang 3 sabuk. Crawford yang sudah berusia 35 tahun, dan sepertinya dia juga tidak terburu-buru untuk menghadapi Errol the Truth Spence tersebut. Meskipun kedua juara kelas welter itu tampak tertarik untuk mewujudkan pertarungan besar dalam beberapa bulan terakhir, semuanya kembali sia-sia. Kontrak Crawford telah diputus oleh Top Rank dan menentukan sendiri nasibnya dengan melawan Avanesyan untuk mendapatkan bayaran yang katanya $10 juta lebih. Jika Crawford tidak bisa dan gagal melawan Errol Spence sekarang, maka publik tinju dan pengamat mengatakan hanya beberapa petarung yang bisa berimbang untuk menggantikannya. Mereka hanyalah seperti Jaron Ennis atau Vergil Ortiz yang bisa membuat Terence Crawford meningkatkan warisannya. Hanya saja, itu juga belum cukup. Yang mengejutkan dari berita tentang mereka adalah baru-baru ini mantan juara dunia 2 divisi Timothy Bradley yang mengatakan bahwa Errol Spence sejatinya takut untuk menghadapi Crawford. Tim Bradley telah menggoreng Errol Spence Jr. sebagai ikan besar dan menusuknya karena berlari dari seorang Terence Crawford dengan melarikan diri ke divisi 154 untuk menghadapi Keith Thurman tanpa niat kembali ke kelas 147 demi menghadapi Bud Crawford yang berpotensi dikalahkan.
Bradley mengatakan bahwa Errol Spence berbohong pada para penggemarnya dengan membuat mereka percaya bahwa dia ingin melawan Crawford ketika dia tidak memiliki niat serius untuk berbagi gelar dengannya. Dia mengatakan bahwa Errol Spence Jr. lari dari Terence Crawford melalui naik divisi 154 dengan melawan Kedwan Sherman. Memang sampai dengan saat ini masih menjadi sebuah teka-teki kenapa pertarungan yang paling ditunggu di divisi 147 ini tidak bisa kunjung diwujudkan, mengingat kedua petarung sudah sama-sama menginginkan posisi pertama sekaligus menentukan raja pound for pound sesungguhnya. Sebuah pertanyaan, benarkah Errol "The Truth" Spence Jr. memang takut untuk menghadapi Terence Crawford seperti yang sudah dikatakan oleh pemegang gelar dua divisi Steve Bradley itu? Terence Crawford meski usianya lebih tua dari Errol, namun dari segi teknis atau kemampuan, dia masih dikatakan sangat layak untuk bisa menjatuhkan Errol Spence, dan itu memang terbukti, meskipun segalanya bisa terjadi di atas ring. Divisi 147 saat ini memang masih kelabu, khususnya untuk gelar tak terbantahkan, dan bahkan cenderung akan hampa karena kedua jagoan di divisi ini tidak kunjung bentrok entah sampai kapan. Presiden Showtime yaitu Stephen Espinoza juga telah mengungkapkan bahwa kombinasi dari sikap keras kepala dari Terence Crawford yaitu desakan untuk mendapatkan transparansi biaya dan kelambanan tanggapannya terhadap poin kesepakatan akhirnya telah menenggelamkan negosiasi untuk pertarungan antara Errol Spence versus Crawford itu. Espinoza mengatakan jika pembicaraan untuk bentrokan Spence Crawford dimulai kembali pada awal tahun ini, maka akan perlu ada beberapa perubahan yang harus dilakukan di pihak Crawford agar pertarungan tersebut memiliki peluang untuk diwujudkan. Sebagai penggemar berat tinju dunia, tentu kita akan sangat kecewa jika pertarungan sekelas Errol Spence versus Crawford ini tidak bisa diwujudkan hanya karena masalah negosiasi. Padahal publik tinju sudah sangat menunggu duel ini bisa segera diwujudkan bahkan beberapa tahun yang lalu. Namun hingga kini, negosiasi yang sudah berjalan bertahun-tahun tersebut tidak juga membuahkan hasil. Divisi 147 harus segera mewujudkan seorang juara yang tak terbantahkan di sana antara Errol Spence ataupun Terence Crawford. Sahabat tinju dunia, kita lihat saja perkembangan negosiasi untuk mewujudkan pertarungan akbar ini antara Errol Spence versus Terence Crawford. Akankah pertarungan ini akan bisa terjadi di tahun 2023 dan siapa yang akan keluar sebagai juara dunia, yaitu juara yang tak terbantahkan di 147? Kita tunggu saja.